Halo Noe, selamat malam. Halo, Halo, kedengeran suaranya? ya, Kedengeran? ya, Oke, sip. Apa kabar Noe? Apa kabar? aha. Sehat, sehat, sehat. Udah makan malam Oke. belum Noe? Barusan, ye. Kalau abang gimana? Lagi. Terus sambil makan pepaya ya, nyemil. Kalau Asik. ada cemilan boleh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pepaya, Nggak apa-apa. pepaya sambil roti. Tadi makan malam sama apa? Mie, Ubi. mie soto. Oh, oke. Mie soto. Bikin sendiri apa beli? Bikin. Bikin, mantap. Oke, 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 oke. Nah, sip. Nah, masih ingat gak minggu kemarin belajar apa? Hitung-hitungan. Ya Hitung-hitungan. jeng-jengan lah, string. Bikin Nah, string. string, betul ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai string tentang teks. Ya, jadi kemarin kita udah belajar mengenai teks yang ada dalam tanda petik, oke? Dan hari ini kita akan masuk ke dalam lokakarya pemecahan masalah. Oke, pernah dengar gak, Noe? Apa itu lokakarya? Lokasi karya. Tempat berkarya. Oke, Iya. bisa jadi ya. Betul kayak gitu. Jadi lokakarya tuh biasanya kalau lebih lebih sering dipakainya workshop. Workshop kamu pernah dengar gak? Ya betul. Mana? Nah, sejenis Pasti. itu. Yes, sejenis itu ya. Nanti kita akan membuat kayak gitu. Nah, contoh misal, pertama kita pengen belajar yang namanya kode ringkas. Ya. Nah, jadi kita punya program untuk menghitung berat. Ya, berat yang dibawa buat jalan-jalan gitu, bagasi. Jadi, kita punya variabel massa satu suruh input dan dirubah ke INT. Oke, Saya massa ingat. duanya juga sama. Nah, dan Saya yang masih ingat. tiganya juga. Mm-mm. Nah, Masih ingat. tapi yang jadi masalah itu ini tuh variabelnya sama ya. Ya. Massa satu sama dengan massa satu lagi sama dengan berulang. Nggak efektif. Nah, kita tahu nih, di sini ada massa satu. Sebelumnya massa satu itu sama dengan input. Oh, berarti bisa kita ganti aja massa satunya dengan input. Kesimpulannya, baris satu sama baris dua bisa kita gabung. Ya aku jatuh. Oke? Jadi dilihat ya, karena dia massa satu itu input, ya udah inputnya masuk ke dalam. Oh. Oke? Jadi bisa kita ringkas. Yang asalnya panjang banget, kamu bisa ringkas jadi lebih pendek. Oke? Gitu. Hasilnya sama aja nggak? Sama aja. Malah jadi lebih bagus karena codingannya nggak terlalu panjang. Ya, gitu ya. Ini yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, oke, oke. Nah, Lesson 4 oke. ya? Hmm, Lesson 4 ya? lesson 4, betul. Jadi ingat ya, kita bisa masukin fungsi lain ke dalam fungsi satunya. Jadi misal kamu INT terus disuruh input di dalamnya, Hmm? ya udah Ya. berarti yang di dalamnya duluan yang dijalankan, ya. Ya, Untuk lebih betul. detail gimana? Lebih detail, kamu berarti masukin dulu inputnya, Ya, input. ya kan? Dulu. Dia disimpan dalam variabel masa, disimpan dalam variabel masa. Terus Ya. kita rubah lagi masanya ke dalam INT. Nah, karena dia pertama dipanggil, jadi dia di bagian dalam, baru nanti di bagian luar, dan akhirnya disimpan dalam variabel. Oke, oke, oke. Gampang ya? Iya, cukup gampang. Kita coba kuis ya, baris satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang tadi, ya kalau yang ini berarti Masih. baris satu dengan baris 2 bisa digabungkan. Iya. Nah, kayak jadi satu. Berarti Mhm. kalau yang ini, baris mana dengan mana yang bisa digabungkan? Harga bisa digabungin. Harga bisa digabungin.
Ini ya, Yes, totalnya berarti segini baris ada satu 4. dengan baris 2. Tiga Terus? poin. Hari hari sama 3 sama 4 bisa. Yes. Habis itu Betul. enggak. Udah, Jadi cuma 4 dua toh. doang ya. Ah, jadi satu dengan dua, tiga dengan empat. Ya, contoh lain. Baris satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Mana dengan mana yang bisa disarangkan? Lihat nama variabelnya yang sama ya. Input pertama tarikin yang FB1. Satu dengan Tarikin L1. baris satu dengan baris mana? Eh, in FB1 sama garis 1 sama garis 4. Yes. Karena di sini dipanggil lagi fb satunya ya. Pintar. Oke, Ya. terus? FB2 sama L2, FB3 sama L. Hmm, itu ya. Oke, jadi digabungin barisnya ya, biar nggak terlalu panjang. Ya, tapi ingat jangan terlalu pendek juga karena nanti jadi rusak. Jadi bukan rusak sih, nggak bisa dibaca susah. Ya, oke, ada pertanyaan dulu, Noe? Enggak, bisa Ya habis. ada, tolong di share Enggak. screen. Kita mau praktekin. Nah, coba dipilih. Jawabannya ada tiga. Eh, betul, betul, pintar, pintar banget ini salah ya. Mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai tabel besar sesuai dengan cara apa? Hmm, ini ya. Yang ini mengembalikan nilai itu maksudnya yang bisa disimpan dalam variabel. Yang tadi kayak FB1, Oh, oh, len, ya, gitu. oke oke. Sip. Makasih teman. Jadi harus bisa disimpan dalam variabel baru diringkas. Coba. Ya ya, ya ya, Sip.
Iya, Coba, baca. iya, coba baca. Program membuat kesalahan dalam penggunaan struktur bersarang. Perbaiki program itu harus berfungsi seperti pada gambar. Panjang masukan ya. Cara pakai apa? Cara hitung panjang huruf gimana? Cara pakai len? eh Kok lupa ya? Ingat, masih ingat cara pakainya gimana? Input, Enggak. Udah benar ini len, tinggal nambahin aja. Apa harus ada apa di dalam kurungnya? feedback. Harus ada apa di dalam kurung len? Kok lupa ya? Udah Ah, lupa. coba buka tipsnya ada nggak ya? Ah, nggak ada, euy. Gini ya cara pakai lennya. Ah, Kok nggak ditampilin? Harusnya tampilin di situ ya. Nah ini, jadi kalau misalnya mau pakai len, kita harus panggil dulu variabelnya, ya. iya Nah kan contoh kita gimana? pengen, betul, kita kan pengen tahu panjang huruf yang diinput, berarti panggil feedback dalam kurungnya. Mm-mm. Nah terus mencari cara pakai find gimana? Feedback. Oh, ya, land. Enggak, ini baris 1 sampai 3 udah benar. Baris 4 nih yang salah. Gimana cara pakai find? Land di bawahnya. Betul, dia harus dipanggil variabel feedback di depannya ya. Nih di sini, di baris 4. Noe. Kenapa panas? Hmm? Panas. Enggak. Sip dah. Tuh, tangannya kenapa? Oh, Tak kirain panas, makanya kipas-kipas. Oke, bebas ya, masukin feedbacknya berapa aja. Ntar bisa dihitung panjang huruf sama mencari kata mengerikan. yeah. Kayak gitu ya. Jadi kalau yeah, ya ada 4 huruf, dia nggak ada kata mengerikan, jadi ya udah -1. Waduh, lupa. Salah. Kamu suka nonton Harry Potter gak? Aku pernah kayak 4 kali ulang Empat kali yang mana? Yang awal apa yang semuanya. Satu sampai akhirnya. 1 sampai akhir udah 4 kali. Sama kayak Lord of the Ring, gila. Waduh, Kadot baru baru nonton pertama karena ada ini karena ada collab di Miniso. Baru gak pernah nonton dulu dulu nonton masih di TV. Harry Potter kan pernah masuk TV kan. Cuman gak pernah sampai tamat. Sekarang Iya. Kadot coba tonton. Seru ternyata. Tak kirain tuh kayak film-film setan. Dia film detektif gitu ya. Mhm. Coba baca dulu. Program menghitung jumlah pembayaran untuk penerbangan pesawat ini berfungsi dengan benar, tapi dapat dibuat lebih ringkas. Bantu saya membuat kode lebih pendek. Pada saat yang sama, program harus bekerja seperti pada gambar. Jadi Ini input, yang int, int, coba. input, input. GNT input gitu betul ya. Berarti ini harusnya bukan input-input tapi Int. yes, baris 2 3-nya juga sama ya. Dah. Nah, yang 3 harus ditambahin dulu. Oh ya ini nih. Input. Ujungnya jangan lupa. Nah, berarti baris 4 sampai 6 udah bisa dihapus. Hapus saja. Sip. Udah, boleh checklist. Nah, jadi Bayar. totalnya 6 ya yang perlu dibayar. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Kecuali Nah, land yang mana aku lupa. yang Lainnya penting enggak, nama yang lainnya enggak ada. yang penting nama variabelnya sama. Nanti. Iya. Ini paling yang lebih ini paling ini yang paling mudah kayaknya dah buat ingetin.
Soalnya cuma tren Coba. doang tiga kata, terus cuma katain doang, tren doang, kurung doang, dah. Itu dong. Hmm. Kemarin banyak ya kalau string ya. Iya. Nah, ini coba dibaca dulu. Perusahaan menganalisis efektivitas kerja programmer ke ini. Efisiensi dinilai dengan jumlah tugas pekerjaan yang diselesaikan dan tugas tambahan. Satu tugas kerja wajib 15 poin. Satu tugas tambahan 20 poin. Pengguna memasukkan jumlah tugas wajib yang diselesaikan dan jumlah tugas tambahan. Program harus menghitung dan mengeluarkan efisiensi seperti pada gambar. Jadi Nah, input berarti lagi, input lagi. kita input dulu ya buat nama pesertanya. Terus nanti suruh input lagi buat jumlah tugas. Yes, nama sama dengan. Nah, Iya. baru input. Ayo dah. Nama peserta. Terus diketik ya. Tung. Dalam hati kita. Tegas. Tambah. Nah, karena yang tugas ini apa? Ada perlu masukin angka. Jadi depannya kasih Inte. INT ini yang diringkas ya. Wow. Udah. Kayak gini kan. Betul? Baris tiganya juga. Oh ya udah. Terus belum belum beres ya. Dilihat lagi Total. buku tugasnya. Nah, kamu Win. klik gambar ya. Tuh, jadi kita print yang terakhir ya. Ada namanya, Oh, aja nggak terus kelihatan tadi. eh, hmm? Tadi ini kelihatan. Nggak kelihatan ya. Nah, ini ada nilainya nih. Dapat dari mana? Ditambahin. Gimana coba? Jadi kalau satu tugas wajib itu 15 poin. Tugas Pakai tambahan yang 20 poin. slash ya kan? Titik. Bukan Berarti dong. gimana totalnya? Di slash. Rumusnya? Titik slash titik. Rumusnya Rumusnya. gimana? Ya boleh print dulu. Printnya panggil nama variabelnya ya. Jangan jangan poly karena dia emang di inputnya poly jadi poly. Jadi panggil nama variabelnya. Print nama ya. Nama, hapus tanda petiknya. Nah, ini baru rumusnya ya. Eh, strip dulu, Ini. strip dulu. Coba lihat lagi gambarnya. Poli. Nah, itu kan ada strip tuh. Strip Ya. efisiensi ya. Gimana caranya? Koma. Koma, Terus tuh. Gitu. terus kasih tanda petik tulisan efisiensi. Ya, gitu. Coba kasih koma dulu, baru tanda petik. Kayak gini. Ya kan? Strip. Strip yang mana? Lihat, lihat buku tugasnya. Ini, ketik ini. Strip efisiensi.
Script efficiency. Pakai capital nggak? Nggak. Oke. Nah, Gini. total ya. Strip efisiensi. Tanda petik ya. Spasi. Spasinya mana? Yang di dalam. Oh, yang ini. Nah, baru rumusnya. Rumusnya gimana? eh Tugas plus tambah. Tugas wajib itu 15 poin. Tambahan itu 20 poin. Efisiensinya 160. Dapat dari mana 160? 8 kali 2. Jadi gimanain? 8 kali 2-nya. Enggak dong. Nah ini 8 8. kali 15. Kan dia ngerjain tugas wajibnya 8. Satu Ya, tugas wajib 15. Berarti diapain? 8 kali 15. Kali 15. Terus kalau tambahan 2, satu tugasnya Ya, 20 berarti 40. tinggal jumlahin. Oke, coba langsung jadi itu rumusnya. Oh. Hmm. Gimana ya? Berarti koma, Koma. rumusnya dulu. Nih ya, kayak gini nih. Mana sih? Eh, Koma. oh ini. Nah, berarti kalau Eh, punya kamu tugas, ya bukan utama, tapi tugas doang. Iya, koma, kasih koma dulu. Tugas kali. Hmm. Nah, tambah. Kali. Yes. kayak gini kan? Udah benar. Coba di checklist. Hmm. Wow, udah 75. Terima kasih Kak, Ada bantuin. pertanyaan dulu? Terima kasih aja bantuin. Mau bantuin. Oke. Lanjut. Susun program yang menganalisis umpan balik tentang magang di perusahaan. Program meminta masukan dan menganalisisnya. Akibat outputnya adalah satu, panjang ulasan. Dua, hasil pencarian tidak ada untuk kata membosankan. Hasil pencarian keuntungan untuk kata keren. Program harus bekerja seperti pada gambar. Kode program harus cukup ringkas. Jadi kita Berarti lihat ada tanda panah 3. Harus diapain? input. Input. Nama variabelnya bebas. Variabelnya dulu. Mm-mm. 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 Nah, ditulis kayak di gambar. Mm-mm. Diketik ya maksudnya. Mm-mm. Nah, Sip. Terus, pertama kita pengen tahu panjang huruf. Gimana caranya panjang huruf? input terus int. Soalnya ada tambah. Soalnya ada Oh, sebelum tambah. itu, bentar-bentar. Sebelum itu kamu kasih ujungnya di sini ya. Di baris satu kasih ujungnya lower. Di version Di 1. sini, di ujungnya. Ha.
Ujungnya, ujung kanan. Salah, Nah, salah. hmm. Nah, baru deh kita buat print yang ini ya. Panjang masukan. Ya, panjang masukan di bawah ya. Print. Kok Ben? Ya, Panjang masukannya. kan ada tiga tuh. P-nya kapital. Ben lagi. Nah, cara panjangnya gimana? Pakai apa? Fungsi apa tadi? Lower. Pakai apa? Dari tiga, Lower. dari L, panjang huruf, tiga huruf. Len. Len. Lah, jadi kamu tinggal kasih koma, di dalam, nah, len, work satu gitu. Kurungin, kurungin, kurungin. Kayak gini kan? Nah, sip, kayak gitu. Oke, tinggal bagian yang kedua, kekurangan sama cari keuntungan ya, di print lagi. Mm-mm. Len work satu ya. F, kalau dia menemukan, berarti mencari. Nah, jadi kamu tinggal bikin kayak Fine. Fine. fine, betul. Ya, Fine jadi work kamu bikin satu ya. work satu dot find membosankan. Nah, oke. Terus yang ketiga sama aja sih. Cuman bedanya dia Yang mencari nomor. kata keren. Betul. Kata keren ya. eh Kok kata? Dia pengen mencari kata apa? Keren. Sip. Dah, checklist. Iya. Nah, ada pertanyaan dulu. Tuh lihat ya, kalau misalnya Y 4 huruf, kekurangan dan juga keuntungan nggak ada minus satu. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak, Noe? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, Kayaknya kita tidak. lanjut ya. Adot akan coba share screen lagi. Apakah Hmm, pelajaran materi pelajaran yang semua dari paham naik? Yes. yes. Nah, Iya. ini dia. Oke, bagian berikutnya adalah format kode ya. Bentar. Wih deh, tinggal nyanyi punk rock. Kamu suka musik apa? Dengerin musik nggak? Iya. Oh nggak, jarang. Enggak biasanya. Nah, format kode ya. Jadi kita udah punya codingan yang ringkas, berarti sekarang kita pengen mengomentari kode ya. Jadi mengomentari kode kasih tanda pagar. Ada dua sih sebenarnya. Kalau komentar di dalam Python itu nggak bakal bisa dijalankan sama komputer. Yang ngerti cuma Noe doang. Ya, jadi yang membuat programnya yang cuma bisa baca. Nah, ada dua jenis. Kamu pakai tanda pagar kalau komentarnya satu baris. Kalau misalnya panjang, tanda petik satu tiga kali.
ya. Nah, kamu nanti tinggal dibuat aja nih. Misalnya, komentar ini berarti penggunaannya gimana? Misal, kita punya rumus price kali 0,05. Nah, ini dari mana 0,05 ini? Dari sini. Oh, diskon 5%. 5% dari harga tiket. Gitu. Ya, penjelasan komentarnya. Nah, kalau yang panjang, itu biasanya buat di awal program aja sih. Jadi, Noe nggak usah baca dari awal lagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu, Noe? Iya, kayaknya aku bakal agak lupa dah. Yang mana? Ini tapi ya gitu dah, biasa aja. Ada dua ya, ada dua jenis. Coba dari yang dua jenis ini ada pertanyaan dulu. Apa? Dari dua Ulang. jenis dari dua jenis ini ada pertanyaan dulu. Iya, kayak kenapa yang titik tiganya di awalnya ya? Emang nggak usah yang lain ya? Kayak di tempat lain. Boleh, dia nggak selalu di awal. Kamu mau nanti taruh di baris 4 juga boleh. Tapi biasanya kalau tanda petik satu tiga kali itu menjelaskan keseluruhan programnya gitu. Kecuali kalau cuma satu baris doang pakai tanda pagar aja. Ada lagi? Hmm, nggak ada. Ya kalau nggak ada tolong share screen. Wow. Kamu klik di sini yang warna putihnya. Teng, 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 teng. Hmm, pasangan dari Variable. kiri ke kanan ya. Yes. Ini ya, Pintar. lah yang dikembalikan hasil dari fungsi ya. Hasil yang dikembalikan, nilai yang dikembalikan ya. Hasil dari fungsi betul. Tipe data ini. Tipe data Ya. salah. Yang ini ya. Sip. Irisan. Aku nggak tahu. Variabel. Yes. Satu, dua. Enggak. Ini variabel di sini. Hmm. Nah, baru sisanya. Metode mengekstrak satu karakter ya. Enggak ngerti. Yes. Coba. Mantap. Ada pertanyaan Weh. dulu? Enggak. Lanjut. Komputer cuma ngerti dua apa aja? Kode sistem Python. Python. Komputer ya? Oh, satu, no, satu dan kosong. Iya. Diketik satu, terus kosong satunya lagi ya. Kayak gini. Mm-mm. Sebuah program khusus ditemukan Python. Eh, Yang merubah Python jadi 01 pakai apa? biner. Inter. Ini. Bukan. Interpreter. Nah, sip. Yang menarik sebuah perintah. Perintah itu bergantung pada data variabel Python. Tipe. Dia kan tergantung tipenya ya. Kalau plus, kalau integer berarti jadi digabung gitu. Tipe ya. Ini. Apa type yang pakai Y.
Wow, 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 wow. Nah, terus untuk menjumlahkan pakai apa? Kain, baik untuk menjumlahkan angka untuk dalam Tambah ya. ini, Masih tambah? yang ini. Iya, di situ. Udah, boleh checklist ya. Wey, hashtag. Program ini menghasil, halo, Ya, coba Hah? dibaca dulu. Program ini menghasilkan permintaan untuk kesimpulan kontrak kerja. Perbaiki kesalahan dalam program. Itu harus mencetak permintaan seperti pada gambar. Sip. Jadi dia mau ngambil Barbara, Michael, sama Stan ya. Berarti di dalam tanda kurungnya harus ada Ini. dihitung ya urutannya ya. Barbara urutannya keberapa? Yang pakai titik dua kemarin. Berarti Barbara dari nol sampai berapa? Oh, Dihitung. 1, Hmm, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambahin satu ya. 6 tambahin satu gitu. Ujungnya selalu tambah satu. Berarti nol sampai 7. Hmm. Nah ini kalau Michael, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. langsung ditulis ya kalau udah tahu urutannya. Nah, Stan, coba dibuka stannya. Kalau di stannya. Kalau stannya urutan keberapa? Itu ke edit. Hmm.
Coba, apakah kayak gini? Betul? Coba checklist dulu. Eh, berarti bukan dari 20 ya, tapi 21. Oke, dari 21. Ini angka 20-nya ganti jadi 21. Nah, coba checklist. Ada pertanyaan dulu. Enggak. Wow, 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 wow. Coba. Uang liburan adalah uang yang dibayarkan pada karyawan selama liburan, bukan gaji. Ini adalah program kalkulator liburan. Buat program lebih ringkas sehingga mudah dibaca, hasilnya harus seperti pada gambar. Jadi input inter lagi ya. Ini udah nggak ada Nah, soalnya ini ya, nggak usah lagi, betul. Dihapus saja itu. input. Nah, ini kasih apa? Nah, Nah, fix. udah itu bisa dihapus. Oke, udah sih. Coba checklist. Oh, ada yang Oh, salah. salah ya? Oh, ini terlalu panjang ya. Kita bikin aja bulanannya dihapus, baris tiganya. Semuanya. Pokoknya. Nah, tadi bulanan berapa? 29,3 ya. Berarti bulanannya ganti jadi 29,3. Nah, Sip, ada pertanyaan dulu. nggak begitu banyak. Oke, lanjut nomor 7. 931. Terkadang karyawan bekerja di perusahaan bahkan di akhir pekan. Mereka harus diberikan hadiah untuk pekerjaan tambahan. Susun program untuk menghitung premi, yaitu meminta gaji bulanan rata-rata, meminta jumlah jam kerja pada akhir pekan, menghitung bonus gaji, titik 0,01 ya seperti ini ya titik kerja akhir pekan. Bentuklah kerja program seperti pada gambar. Sip, mau hitung ini ya, gaji lembur ya. Gimana caranya berarti input dulu. Input sama itu ya. Hmm, karena dia angka berarti bisa dikasih. Inte. Nah, berikutnya ya. Input yang kedua. Jumlah akhir di jam pekan. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Oh, nah, Nah, baru deh bikin rumusnya ya. lain ya.
Atau kayak Nah, ini rumusnya dulu ya. Kita bikin, berarti print dulu aja langsung biar gabungin kayak tadi ya. Kayak kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Print dulu ukuran premium nih. ukuran premium. Nah, ini baru rumusnya ya. Tuh rumusnya di yang terakhir tuh. Menghitung gaji kali 0,01 kali kerja akhir shift. Berarti koma, Oh, gaji apa 1 aja. 0,01 aja. Hmm. Terus gimana rumusnya? Ini aja kan? Oh, enggak. Iya betul. Yang gaji ya. Sorry, sorry. Kirain kamu. Nah, ini dibuat kayak gini rumusnya. Yang ini. Betul. Yang ini kan? Udah, coba checklist. Nah, Eh, tip mantap. Ada pertanyaan dulu? enggak banget. Nggak ada ya, lanjut. Ini variabel apa yang akan ada di akhir program? Ini bisa ini kayaknya. Drag and drop ya, dari atas ke bawah. String yang ini kan, Nah, wes, dan semuanya, ayo, dan semuanya sini. Ini juga seharusnya string ini. nah, ini kalau INT kan, INT ya buat bilangan bulat ya. Ini juga INT berarti bilangan bulat lagi. Ah, tidak. Oh, ini string. Ini belang-belang lagi, weh. Iya betul yang itu string. Ini ya. Nah, ini desimal. Bentar, bentar. Ini string ya. Oh. Nah, ini yang error. Sip, Taung. dah, checklist. Weh, terima kasih Bang. Ada pertanyaan dulu? Enggak banget. Oke, lanjut. Kondisi kerja programmer bisa berbeda. Seorang programmer dapat dikerjakan selama 20 jam seminggu, upeti paruh waktu, dan 40 jam waktu penuh waktu. Programmer memperkirakan 1 jam waktu kerjanya secara berbeda. Susun program kalkulator yang meminta keinginan pemrograman dan mencetak jumlah yang sesuai. Bentuklah hasil seperti pada gambar. Jadi, Berarti kita suruh bentar. INT input dulu ya. 2 kali tuh. Ya.
gaji. Mm-mm. Berarti tinggal rumusnya ya. Di sini udah dibaca tadi pengen hitung gaji bulanan ya. Nah, boleh dibuat dulu teksnya. Nah, pembuatannya. Nah, ini baru rumusnya. Gimana cara hitungnya? Jumlah jam kerja per minggu. Oh, Dia mau hitung gaji bulanan, jadi 1 jam waktu gitu. tapi dimasukinnya gaji per minggu. Satu bulan Hmm. ada berapa minggu? Udah tiga, tiga. Dikit banget. 3 minggu kan? Yakin, satu bulan 3 minggu. Kalau misalnya satu bulan ada 28 hari, 30 malah. Berarti berapa? Minggunya. Hmm, Kita ngomong minggu kayak 7 hari, apa minggu kayak hari Minggu ini? 7 hari, bukan hari Minggu, 7 hari. Jadi, Nah, kan biasanya kalau dalam satu bulan itu, oh ini 7, terus ya itulah ada 4 ya. Nih kamu bisa tuh, panjang bulan adalah 4 minggu. Oke, di situ kasih tahu tuh. Berarti kita tinggal bikin ini gaji mingguan dikali 4 minggu dikali 50. Oh, jadi segini. Nah, jadi rumusnya gimana? Noe, kerja ya. Kali 4 mm, kali dikali gaji. mm, Nah, udah ada pertanyaan dulu. enggak, Coba dilihat dulu ada pertanyaan dulu nggak? enggak. Nggak ada. Kerja. Wih. Oke, kalau nggak ada lanjut. Program program Anda diselesaikan oleh developer senior. Apakah fungsionalitas berubah? Program Anda diselesaikan oleh developer senior kode program tanpa kesalahan. Pelajari programnya. Cobalah data tes yang berbeda seperti 30 jam dan 200 per jam. 40 jam dan 500 per jam. Saat Anda mempelajari kodenya, lanjutkan ke tingkat analisis berikutnya. Sip. Dah, ini berarti boleh di play langsung. Udah cuma disuruh play doang ah. Oh, nggak ada plannya. Ini. Oh iya. Nah, ini suruh masukin jam kerja per minggu. Hmm, gaji yang diinginkannya. Nah, itu tidak disetujui ya. Kayak gitu. Oke. Nanti kita akan lebih detail belajar if dan else ini apa maksudnya. Ya, Oh my ini God. di pertemuan berikutnya ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak. Kalau nggak ada, Kak Dota Nah, akan share screen. Oh, ada apa? pembuatan game. Pembuatan gamenya. Mengontrol ya. Ini lebih ke mengontrolnya dulu. Jadi Iya, nanti kamu bisa kontrol programnya. Mau jalan ke yang A atau yang B. Tergantung sama nilainya. Ya. iya. So, hari ini Noe udah belajar mengenai konstruksi bersarang, ringkas, ya. Sama komentar. Ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya ditutup, Noe?
Eh, enggak. Belum ada. Kalau belum ada nanti kita lanjutin lagi di pertemuan berikutnya. Bye bye. Yuk, Selamat malam Noe. selamat malam. Bye.